Kita ketemu lagi di video kinematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mechanical vibration atau getaran mekanis. Dan untuk teknik mesin atau insinyur teknik mesin, kita melihat dua fenomena utama. Satu yang dikenal dengan nama free vibration atau getaran bebas. Nah, free vibration ini ada dua parameter yang menjadi perhatian kita. Pertama adalah natural frequency atau frekuensi pribadi, dan kedua adalah damping ratio atau rasio redaman. Nah, topik berikutnya yang penting adalah forced vibration. Nah, kita akan mulai dengan free vibration. Sistem apa yang menyusun sebuah fenomena free vibration? Adalah sebuah sistem yang terdiri dari massa, pegas, dan peredam. Ya. Nih gambarnya. Jadi konfigurasinya seperti ini. Ada sebuah massa. Massa ini gerakannya arahnya horizontal dan arah positifnya diperlihatkan di sini. Ya, dinotasikan X, arah positif ke kanan. Massa ini disambung dengan pegas dan peredam yang diikatkan ke tembok. Sehingga kalau massanya bergerak, pegas dan peredam akan mengalami gerakan juga, yaitu ujung yang menempel pada massa. Nah, pegas yang kita gunakan adalah pegas linier, di mana gaya pegas tergantung dari perpindahan posisi. Untuk peredam, kita menggunakan peredam linier, di mana gaya peredam tergantung dari kecepatan, bukan posisi, kecepatan. Nah, kemudian bagaimana merepresentasikan linearitas kedua komponen ini? Untuk pegas, linearitasnya diwakili oleh K, yaitu kekakuan pegas. Untuk peredam, linearitasnya dinyatakan oleh C, yaitu koefisien redaman. Beda dengan rasio redaman, koefisien redaman. Nah, kemudian, kalau bendanya bergerak ke kanan, maka diagram benda bebasnya bisa kita gambarkan seperti yang di sini. Ya. Yang vertikal maupun horizontal, dan kita konsentrasi ke yang horizontal karena tidak ada gerakan arah vertikal. Gaya yang bekerja pada massa ini ada dua tentunya, gaya karena pegas dan gaya karena peredam. Dan parameter pegas dan peredam terlihat pada suku dalam gaya ini, yaitu K kali X untuk gaya pegas, C dikalikan kecepatan atau X dot untuk peredam. Kemudian setelah kita tahu diagram benda bebasnya, kita tulis hukum Newton kedua. Bentuknya seperti ini. Apa yang utama di sini adalah gaya yang bekerja pada massa berlawanan arah dengan gerak massa tersebut. Itu yang penting. Lalu kemudian kita susun ulang. Di mana semua yang ada suku gerakan, posisi, kecepatan maupun akselerasi diletakkan di sebelah kiri tanda sama dengan, sehingga bentuknya seperti ini. Tentunya yang di sebelah kanan tanda sama dengan tidak tersisa apapun sehingga sama dengan 0. Nah, ekspresi matematis seperti ini dikenal dengan nama persamaan diferensial biasa orde 2 homogen. Jadi ada 3 atribut. Pertama, biasa. Kedua, orde 2. Ketiga, homogen. Penanganan ekspresi matematika semacam ini ada pada mata kuliah persamaan diferensial, atau saya lupa matematika atau kalkulus 3 atau kalkulus 4 di dalam kurikulum Anda. Jadi silahkan merujuk ke buku tersebut. Nah, kalau Anda merujuk ke buku tersebut, nanti Anda akan melihat bahwa solusinya adalah seperti terlihat di sini. Ini solusinya. Apa yang dimaksud dengan solusi? Posisi sebagai fungsi dari waktu. Ya, jadi kita bisa mengetahui bagaimana posisi massa
terhadap waktu. Nah, di sini apa yang ingin kita lihat? Yang ingin kita lihat adalah adanya dua buah suku yang sangat mirip, tetapi ada sedikit perbedaan. Mana dua sukunya? Atas dan bawah. Di mana perbedaannya? Karena sisanya tentunya kemiripannya ya. Perbedaannya pertama, ini perhatikan ini. Ya. Satu suku menggunakan pengurangan, satu suku yang sedangkan suku yang lain menggunakan penambahan. Yang kedua, nih ya, koefisien A1 dan A2. Ya, apa artinya A1 dan A2 ini? A1 dan A2 ini adalah seberapa amplitudo. Ya. Nah, walaupun saya cenderung bilang amplitudo jika bergetar, karena sistem ini juga bisa tidak bergetar. Nah, lalu kemudian kita konsentrasi lagi. Apa yang harus kita perhatikan dalam persamaan ini? Yaitu ini. Ya. Ini namanya radikan. Ya, dan akar dari sebuah bilangan yang bentuknya seperti ini. Nah, radikan ini tentunya bisa bilangan real ataupun bilangan kompleks tergantung berapa harga yang berada di dalam tanda akar. Ya. Jadi, ada real, ada kompleks. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan dulu. Sistem ini akan bergetar kalau radikannya kompleks. Kalau radikannya real, dia tidak bergetar. Nah, bagaimana kita melihatnya? Sekarang kita mulai dari yang bergetar dulu, karena topik kita adalah mechanical vibration. Jadi yang tidak bergetar kita tidak tertarik. Nah, ini tadi yang di kotak merah ini, radikannya lebih kecil 0, sehingga akarnya adalah bilangan kompleks. Nah, kalau akarnya bilangan kompleks, saya ke belakang lagi ini. Nah, ini kalau bilangan kompleks apa jadinya? Ada sebuah formula yang namanya formula Euler. Dia menyatakan mengenai hubungan antara fungsi bilangan kompleks, eksponensial dengan bilangan kompleks, dan fungsi trigonometri. Singkat kata di dalam topik ini, kalau ini kompleks, solusinya berubah menjadi bentuk yang tengah ini. Apa yang khas di sini? Yang khas di sini perhatikan ada sinus dan kosinus. Karena ada sinus dan kosinus, kita tahu pasti sistemnya berosilasi. Nah, gambarnya kira-kira seperti apa? Seperti terlihat di sini. Oh iya, sistemnya berosilasi. Kalau berosilasi, berapa amplitudonya? Ya, amplitudonya adalah ini. Ya, amplitudonya ini. Nah, apa yang menarik dari amplitudo di dalam kotak hijau ini adalah ternyata amplitudonya berubah terhadap waktu. Nah, itu ada variabel T, waktu. Ya. Nah, sehingga sekarang kita bisa melihat, oh ternyata responsnya bila radikannya negatif adalah sebuah osilasi yang amplitudonya berubah terhadap waktu. Di dalam gambar ini amplitudonya kebetulan mengecil. Bisa juga amplitudonya membesar ya, tapi di dalam contoh ini atau di dalam ilustrasi ini mengecil. Nah, lalu kemudian kita melihat kalau ada sebuah sinus, tentunya kita bicara gerakan osilasi. Kalau gerakan osilasi, kita tahu harus ada gangguan awal dulu. Ya, kalau dia tidak diganggu, saya kembali ke gambar dulu. Kalau sistem ini tidak diganggu, ya dia diam aja. Harus ada gangguan. Bagaimana mengganggu sistem ini? Pertama, dipukul. Kalau dipukul, dikasih impact, tumbukan, dia akan punya kecepatan awal. Dan bisa juga ditambahi dengan ditarik dulu, dikasih posisi awal. Sehingga gangguannya ada dua. Posisi awal ditarik, terus kemudian dipukul, dikasih impact dan menghasilkan kecepatan awal. Nah, lalu kemudian kedua gangguan tadi akan mempengaruhi harga amplitudo A1 dan A2. Berapa harganya? Langsung saya perlihatkan saja hasilnya. Anda bisa juga melakukannya dengan menggunakan software-software
manipulasi persamaan aljabar, nanti ketemu A1-nya sama dengan seperti yang terlihat di sini, A2-nya seperti yang terlihat di sini. Ya. Apa yang penting di sini? Yang penting dari kedua rumus amplitudo ini adalah adanya gangguan awal. Ya. X0 posisi awal dan V0 kecepatan awal. Kalau X0 dan V0 tidak diberikan sama dengan 0, otomatis A1 dan A2 sama dengan 0, sehingga semua X-nya juga akan selalu sama dengan 0. Ya. Apa yang barusan saudara lihat? Yang barusan saudara lihat adalah terjadi osilasi bila bilangan kompleks, dan osilasinya dipengaruhi oleh parameter sistem, yaitu massa, koefisien peredam, dan kekakuan bekas, plus gangguan awal, posisi, dan kecepatan awal, seperti terlihat di sini. Nah, lalu kemudian setelah kita melihat respons ini, lalu kita sederhanakan, yaitu kita tadi punya persamaan yang atas ini. Terus diutak-atik pakai persamaan-persamaan trigonometri, kita akan mendapatkan persamaan yang tengah. Ya, persamaan yang tengah seperti ini. Dengan tentunya sebuah variabel atau parameter baru. Ada omega n, ada omega d, ada sudut phi. Ya. Dan tentunya ada amplitudo. Nah, amplitudonya bagaimana? Bisa dilihat di sini. Tadi A1 dan A2-nya sudah kita perlihatkan rumusnya. Lalu sudut phi-nya gimana? Seperti ini. Dan kita sudah perlihatkan A1, A2-nya. Tinggal 3 parameter baru. 1, 2, dan 3. Nah, parameter ini diperkenalkan supaya menulisnya lebih singkat. Jadi, kita menuliskan lebih singkat sekaligus memperlihatkan sebuah parameter utama dalam sebuah sistem yang massa, pegas, peredam yang bergetar. Yang pertama, kalau kita ketemu akar K per M, nah, akar K per M ini merupakan sebuah frekuensi pribadi. Satuannya adalah radian per detik. Notasinya adalah omega n. N-nya adalah kepanjangan dari natural. Omega adalah frekuensi, satuannya radian per detik. Jadi, ada sebuah parameter yang namanya frekuensi pribadi. Rumusnya seperti ini, akar K per M. Lalu kemudian ada parameter kedua, lambangnya zeta. Namanya adalah rasio redaman. Rumusnya adalah C dibagi 2M omega N. Ya, seperti terlihat di sini. Nah, rasio redaman ini merupakan parameter yang penting. Lalu yang ketiga adalah omega D. Ini sama tentunya frekuensi, hanya ada kata-kata D. Apa ini? Ini disebut damp frequency. Damp frequency. Jadi frekuensi dengan kehadiran sebuah redaman. Dan rumusnya adalah, ini ada sedikit yang salah, harus saya perbaiki. Sebentar. Oke, sudah saya perbaiki. Jadi omega D atau damp frequency atau frekuensi teredam merupakan fungsi dari rasio redaman zeta dan frekuensi pribadi. Ya. Nah, di dalam ilmu teknik mesin, kita memperhatikan bukan cuma parameter fisik seperti massa, kekakuan, pegas, dan koefisien peredam. Tapi kita lebih memperhatikan parameter-parameter yang di dalam kotak hijau ini, yaitu frekuensi pribadi, rasio redaman, satu lagi adalah frekuensi teredam. Ini adalah karakteristik dari sistem massa pegas peredam yang berosilasi. Ya. Nah, lalu kemudian ada satu tambahan lagi parameter penting di dalam sistem seperti ini, ya, yaitu apa yang disebut dengan logarithmic
decrement. Ya, di sini juga saya salah sedikit, bukan salah sedikit, ada salah eja. Nah ini jadi logarithmic decrement. Apa ini? Kita perhatikan dulu sekarang. Responsnya seperti ini. Jadi sebuah gerakan osilasi harmonik, ya, sinusoidal, dengan sebuah frekuensi maupun periode tertentu, dan yang khas adalah amplitudenya mengecil. Lalu kemudian kita tinjau pada sebuah variabel, pada sebuah saat T1 dan pada saat T2, di mana selisih antara T1 dan T2 ini merupakan sebuah atau sama dengan periode dari gelombang sinusoidal kita. Nah, kemudian kita tahu bahwa X1 dan X2 ini dapat dituliskan seperti yang terlihat di sini. Jadi antara pembilang dan penyebut apa yang berbeda hanyalah waktu. Ini T1 yang atas, yang kedua T2, dan T2 adalah superposisi dari atau penambahan atau jumlah dari T1 ditambah periode dari gelombang harmonik kita. Nah, lalu kemudian rasio ini, yaitu rasio antara amplitudo 1 dan amplitudo 2, tentunya dengan mudah didapatkan seperti yang di sebelah kanan. Ini saya rubah dulu sebentar. Nah, ini seperti yang sebelah kanan ini, ya. Jadi merupakan fungsi dari rasio redaman, frekuensi pribadi, dan tentunya di sini adalah frekuensi teredam, ya. Nah, kalau kita lakukan operasi logaritma, hasilnya adalah seperti di sini. Dan ekspresi logaritma dari rasio X1 dan X2 ini disebut logarithmic decrement, ya. Dan kalau kita utak-atik secara matematika, tentunya kita akan bisa melihat nanti hasilnya hanyalah tergantung dari rasio redaman. Karena periode teredam bisa dikonversi menjadi suku ekspresi ini, dan penyebutnya adalah getaran teredam yang merupakan fungsi omega n. Dan omega n ini akan hilang, sehingga satu-satunya variabel yang mempengaruhi hanyalah rasio redaman. Itulah sebabnya sewaktu tadi dinyatakan atau saya nyatakan bahwa di dalam penanganan osilasi sistem massa, pegas, dan peredam, parameter yang penting buat kita adalah frekuensi pribadi, rasio redaman, dan frekuensi teredam. Sebetulnya hanya ada dua, ya, yaitu frekuensi pribadi dan rasio redaman, seperti yang sudah saya perkenalkan pada slide yang pertama di awal kuliah ini. Demikianlah mengenai logarithmic decrement, dan ini mengakhiri analisa osilasi atau getaran sebuah sistem yang terdiri dari massa, pegas, dan peredam. Nah, pada saat kita mendapatkan osilasi, hanya terjadi pada saat radikannya negatif. Dan tentunya sekarang saya mau memperkenalkan sedikit saja. Bagaimana kalau radikannya positif? Kalau radikannya positif, bentuk fungsinya adalah seperti ini, dan bentuk gambarnya adalah seperti ini. Kalau kita masukkan dengan beberapa harga, ya. Apa yang terlihat di gambar ini? Tidak ada osilasi. Jadi kalau radikannya positif, tidak ada osilasi. Dan di mechanical vibration, kita tidak banyak tertarik untuk kasus-kasus yang non-osilasi. Ya. Demikianlah ini menjadi melengkapi mengenai analisa sistem massa, pegas, teredam yang berosilasi, tidak berosilasi. Ya. Nah, kemudian dari sini kita sekarang bukan maju, ya, tapi kita mau melihat sesuatu yang lebih sederhana. Apa yang kita lihat sederhana? Bagaimana kalau peredamnya diambil? Jadi nggak ada
peredam. Gambarnya seperti ini, diagram benda bebasnya seperti ini, dan kemudian persamaan ini tentunya harus kita sederhanakan karena koefisien peredamnya 0. Kalau C-nya sama dengan 0, apa saja yang berubah? Rasio redaman. C-nya 0, dia menjadi 0. Frekuensi teredam akan sama dengan frekuensi pribadi, karena rasio redamannya zeta sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana seperti ini. Ya. Dan kemudian responsnya atau posisi terhadap waktu akan dengan mudah ditulis dengan lengkap seperti ini. Nah, rumus yang paling bawah ini memperlihatkan pengaruh dari gangguan awal, yaitu posisi awal X0 dan kecepatan awal V0. Ya. Nah, inilah sistem yang massa dan begas tanpa peredam. Responsnya seperti apa ya? Adalah sebuah gelombang harmonik dengan amplitudo yang konstan, seperti terlihat di dalam rumus maupun di gambar. Dan keterangan ini mengakhiri teori mengenai getaran yang disusun oleh sistem massa, pegas, dan peredam. Ya. Nah, lalu kemudian kita mau maju sekarang. Nah, kita mau maju mengenai contoh. Ya. Nah, contoh ini kita lihat gambarnya dulu. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi kita lihat ada massa, ada pegas. Massanya geraknya kemana? Hanya bisa vertikal. Sudah. Nah, lalu kemudian dari sini kita melihat apa yang terjadi. Pada posisi kesetimbangan, ada dua gaya yang bekerja, gaya pegas dan gaya berat. Dan karena setimbang, harus berlaku kesamaan, ya, antara gaya yang ditimbulkan oleh gaya pegas dengan gaya berat. Nah, defleksi awal dinotasikan dengan delta. Ya. ST apa artinya? ST adalah kependekan dari kata-kata statik. Jadi kalau bendanya digantung dan diam. Ya. Lalu kemudian setelah kita menganalisa atau melihat diagram benda bebas ini, kita maju ke diagram benda bebas berikutnya. Bagaimana kalau sekarang si massa ini ditarik ke bawah atau dia berpindah posisi ke bawah, yaitu ke arah gerakan positif. Nah, kita lihat sekarang tentunya kalau dia berpindah ke bawah, defleksi pegas adalah penjumlahan dari defleksi statik dan perpindahan X. Sehingga gaya pegasnya tentunya bisa ditulis seperti ini. Ya. Dan di sini ada gaya beratnya. Nah, pada saat kita lihat diagram benda bebasnya seperti ini, dan kita tahu kesamaan yang berlaku pada saat posisi setimbang, kita bisa mengeliminasi massa dan gaya statik ini. Ya, sehingga diagram benda bebas bersihnya setelah yang sama dihapus adalah seperti ini. Nah, ini penting sekali untuk memahami bahwa di dalam getaran, gaya pegas yang menopang massa pada posisi kesetimbangan tidak akan hadir atau hilang dari gaya pegas yang akhirnya. Ya, sehingga sekarang dengan seperti ini, kita tahu bahwa yang ini nih kalau dia bergerak, jadi ada perpindahan, ternyata gaya beratnya hilang. Sehingga sekarang kita melihat rumusnya, sudah, ini gayanya berlawanan arah dengan gerak, ini massa kalikan akselerasi. Jadi ini hukum Newton 2 yang di sini adalah pentingnya adalah berat tidak mempengaruhi persamaan gerak ketika kita membicarakan sistem massa, pegas, dan peredam. Kebetulan dalam hal ini peredamnya dihapus ya. Nah, dan kita sudah membahas untuk sistem seperti ini solusinya adalah
Ini ya. Nah, ini ada yang penting tentunya, berapa defleksi pada saat statis, berapa frekuensi pribadinya, jangan lupa satuannya, lalu bagaimana persamaan geraknya kalau dia dikasih gangguan awal. Nah, di sini gangguan awalnya ada 2, posisi awal dan kecepatan awal. Sehingga di baris terakhir diperlihatkan respons dari gerakan si massa tadi, ya. Osilasi harmonis sinusoidal dengan sebuah frekuensi pribadi 14,36 radian per detik dan amplitudo seperti yang terlihat di sini, ya. Nah, lalu kemudian pada saat kita mendapatkan frekuensi pribadi, ada 2 parameter lain yang merupakan cara lain mengungkapkan karakteristik osilasi kita. Frekuensi pribadi satuannya radian per detik. Kita juga punya frekuensi tanpa kata-kata pribadi, satuannya hertz. Berapa siklus per detik. Kita juga punya periode, berapa detik per siklus. Nah, ketiga parameter ini, frekuensi pribadi, frekuensi, dan periode gerakan osilasi, punya hubungan matematis satu sama lain. Cukup saya gambarkan di sini. Ini adalah hubungan antara frekuensi pribadi dan frekuensi. Ini adalah hubungan antara periode dan frekuensi. Dan ini adalah hubungan antara frekuensi pribadi dan periode. Nah, inilah yang sebetulnya diperkenalkan pada contoh yang barusan kita bahas ini. Jadi contoh di sini memperlihatkan, menginformasikan 2 hal. 1, hilangnya gaya berat dari persamaan gerak. Yang kedua adalah bagaimana cara menyatakan sifat dari osilasi itu, terutama frekuensi pribadi, frekuensi, dan periodenya. Nah, kemudian kita sekarang mau maju ke contoh berikutnya, yaitu ini, ya. Nah, pertama, di sini syaratnya ada, ya. Jadi di sini ceritanya ada sebuah batang ditaruh di atas puli dengan susunan seperti ini. Gambar dari depan seperti terlihat di kiri, gambar dari samping seperti terlihat di kanan, ya. Dan kemudian jaraknya adalah A, jarak antara 2 puli ini, ya. Lalu kemudian puli bergerak dengan kecepatan sudut yang sama, tapi arahnya beda, seperti terlihat di sini, searah jarum jam, yang ini berlawanan arah jarum jam. Lalu antara batang yang warnanya merah dengan puli, ada friksi dengan karakteristik koefisien friksi kinetiknya adalah mu, ya. Nah, dari sini kemudian kita akan melihat apa yang terjadi. Nah, ya. Nah, pertama kita lihat dulu. Benda ini diasumsikan apa? Bergerak. Bergeraknya apa? Pasti horizontal, karena kita tidak bicara bergerak vertikal, ya. Sehingga di sini kita gambarkan dia arah geraknya kemana. Kita ambil positif ke kanan. Kita kasih nama X. Ya, dan yang kita lihat adalah dari posisi setimbang ke posisi pindah, ya. Setelah kita lihat geraknya, kita maju ke diagram benda bebasnya. Gaya apa saja yang ada di atau yang bekerja pada batang yang warnanya merah ini? Ada gaya berat, ada gaya normal, dan tentunya ada gaya friksi, baik di puli A maupun di puli B. Nah, dengan diagram benda bebas dan identifikasi gerak, kita tinggal menuliskan hukum Newton kedua untuk horizontal, vertikal, dan momen. Karena dia tidak bergerak pada arah vertikal, dia tidak berotasi, maka tentunya berubah menjadi kesetimbangan arah vertikal dan kesetimbangan momen. Kesetimbangan momen kita ambil terhadap titik mana saja boleh. Kebetulan dalam kasus ini kita ambil terhadap titik A. Ya, A-nya mana seperti terlihat di sini. Sudah, tinggal dimasukkan saja, keluar seperti ini. Jadi kita punya 3 persamaan seperti biasa. Lalu kemudian saya mengeliminasi NA dan NB sehingga dari 3 persamaan saya berakhir dengan 1 persamaan, yaitu yang ini, ya.
Gaya normal di A hilang, gaya normal di B juga hilang. Yang adalah persamaan yang merupakan fungsi dari koefisien gesek kinetik, gravitasi, dan jarak antara dua buli. Kalau Anda lihat persamaannya, ini mirip dengan, kita lihat, nah, mirip dengan ini, ya. Mirip dengan ini persamaannya, sehingga tentunya solusinya adalah sebuah gerak osilasi dengan amplitudo konstan. Berapa frekuensi pribadinya dengan mudah diidentifikasi merupakan akar dari koefisien ini, ya. Nah, inilah contoh yang memperlihatkan bahwa kepegasan tidak harus ada pegas fisiknya. Anda bisa memperkenalkan kepegasan tanpa ada sebuah pegas secara fisik. Contoh ini adalah yang pertama, dan kita sekarang mau maju ke contoh lain di mana tidak ada pegas, tapi ada efek kepegasan. Nah, di sini ceritanya ini adalah sebuah buoy itu artinya pengapung, ya. Alat ini mengapung dan ini di laut. Jadi airnya punya densitas atau rapat massa yang berbeda dengan air tawar. Salah satu contoh alat seperti ini adalah pendeteksi dini untuk tsunami, ya, di mana dia mengapung di laut. Nah, sekarang dia lihat begini. Nah, tentunya si laut ini bergerak dan si alat ini juga akan bergerak juga. Nah, sekarang kita gambar dulu. Geraknya bagaimana? Nah, di sini kita lihat sederhananya saja bahwa kita hanya tertarik dengan gerakan vertikal, ya, sehingga kita kasih sebuah notasi. Mana gerak vertikalnya? Oh, ini yang panahnya hijau. Arahnya kemana? Positif. Oh, kita gambar ke bawah. Ke atas boleh nggak? Boleh aja, ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, kalau dia bergerak ke bawah, apa yang terjadi? Kalau dia bergerak ke bawah, ada sejumlah volume yang terendam. Dan karena hukum Archimedes bilang, volume yang terendam ini akan menghasilkan gaya apung sesuai dengan hukum Archimedes, yaitu volume massa yang terendam dikalikan rapat massa air, ya. Nah, saya di sini ada yang harus saya tambahkan sebentar. Nah, oke. Jadi ini sekarang sudah saya ganti. Saya memperkenalkan di gravitasi, ya. Nah, sehingga gaya apungnya adalah seperti yang terlihat di sini. Ya, hasilnya adalah 92,7 pi dan dikalikan X, ya. Jadi makin jauh dia bergerak, makin besar juga gaya apungnya. Lalu kita gunakan diagram benda bebas ini untuk menulis hukum Newton kedua, tentunya dengan sederhana, dan kita substitusi semua angka yang kita tahu. Dari sini kita lihat bahwa persamaannya ekivalen dengan persamaan sistem massa dan pegas, sehingga kita tahu responsnya adalah sebuah gerakan osilasi dengan amplitudo konstan dan sebuah frekuensi pribadi yang bisa dihitung dengan langsung dari persamaan. Jadi ini adalah contoh kedua mengenai sistem kepegasan tanpa ada pegas secara fisik, ya. Dan sekarang kita mau masuk contoh yang ketiga atau terakhir di dalam video ini, yaitu mengenai mekanisme ini. Jadi di sini ada sebuah massa, dia bisa bergerak vertikal, lalu massa ini disambung dengan dua lengan yang disusun secara seri. Lengan yang pertama yang kiri, lengan yang kedua yang kiri, dan pada lengan yang kedua ujungnya diikatkan dengan pegas. Nah, lalu kemudian tentunya dilihat bagaimana persamaan gerak dan respons dari sistem ini. Pertama yang kita gambar adalah hubungan kinematika. Kalau si massa ini, blok ini bergerak ke atas sebesar X, seperti ini, gerakan apa yang terjadi pada seluruh lengan dan pegasnya? Nah, kita menggunakan rumus-rumus relasi kinematik, ya.
Jadi kalau pegasnya bergerak sebesar X ke atas, maka batang yang ini akan bergerak ke bawah sebesar ini. Ya, C dibagi B dikalikan X, di mana C dan B adalah segmen panjang. Lalu kemudian, kalau batang ini bergerak ke bawah, maka ujung kanan ini juga akan bergerak ke atas. Berapa besarnya? Dengan mudah bisa dihitung seperti ini. Ya, jadi kuadrat dari rasio C dibagi B. Dikalikan tentunya X, di mana X adalah gerakan balok kita ke atas. Itu yang dilakukan. Jadi analisa posisi gerak yang dialami massa dan gerak yang dialami oleh pegas. Tidak harus sama, bisa juga beda karena adanya rantai kinematika. Nah, setelah ini kita gambar, kita maju ke berikutnya, yaitu mengidentifikasi. Karena si pegas ini memendek, maka dia akan memberikan gaya. Gayanya apa? Ya, perpendekannya dikalikan koefisien pegas. Nah, lalu kemudian kesetimbangan batang-batang biru ini ada dua, bisa dipakai untuk menghitung gaya-gaya yang bekerja pada ujung batang. Ujung yang di sini gayanya kemana? Tentunya kalau di sini ke bawah, sini ke atas, ya. Dan ini rumusnya seperti ini. Dan kemudian kita masuk ke lengan ini, dengan mudah ini juga ke bawah sebesar ini. Sehingga kita sekarang komplit. Punya, ini geraknya, ini gayanya, sehingga kita tinggal menuliskan persamaan geraknya. Gaya, resultan gaya sama dengan massa kalikan akselerasi. Kita tulis tentunya dengan mudah. Bentuk persamaannya seperti ini. Ini juga ada yang harus diperbaiki. Harusnya di sini ada sama dengan 0. Ya, sebentar. Oke, jadi saya perbaiki. Ini persamaannya seperti ini sama dengan 0. Dan dengan mudah kita bisa mengidentifikasi pasti ini adalah sebuah gerakan osilasi dengan frekuensi pribadi sebesar yang terlihat di sini. Ya, demikianlah video kali ini. Ya, tentunya akan Anda lanjutkan dengan mempelajari slide-nya dan mencoba latihan soal. Demikianlah kita video kali ini, kita akan ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.